Sang kepala rumah tangga tanpa sengaja menjatuhkan dan membunuh bayi Saat baru ia lahir bingung, dari orang kaya. Ibunya datang dan menemukannya sambil memeluk bayi. Setelah memaksanya untuk memegang bayi itu, lalu pergi. Dia menundukkan kepala dan melihat bayi yang sudah tidak bernyawa di tangannya. Lalu melihat anak kandungnya sendiri. Dia membawa anaknya sendiri ke hadapan orang kaya. Melihat nenek itu senang. Tidak hanya meminta orang kaya untuk merawat cucunya dengan baik, tetapi juga membuat cucunya menjadi satu-satunya pewaris perusahaan. Anak laki-laki, Luzi, kamu nantinya akan menjadi pewaris dinasti Du. Kemudian sang kepala rumah tangga pergi ke taman belakang, bersiap untuk melemparkan bayi itu ke danau. Tiba-tiba mendengar tangisan bayi. Segera membuka kantong dan menemukan bahwa bayi itu masih hidup. Tak bisa menahan diri untuk kagum pada keberuntungan bayi itu. Sang kepala rumah mengangkatnya, memutuskan untuk membesarkannya seperti anak sendiri. 28 tahun berlalu dalam sekejap. Melihat anak kandungnya setiap hari mengendarai mobil mewah, ditemani berbagai wanita cantik saat bepergian, merasa senang dari lubuk hati untuknya. Namun ketika anaknya memberikan kunci mobil, dengan nada perintah memerintahkan untuk mencuci mobil sendiri, tidak bisa menghindari perasaan tidak nyaman di hati, tapi tetap harus melakukannya. Tanpa disangka, begitu berbalik mobil kesayangannya tergores. Kepala rumah langsung terkejut dan melompat. Tiba-tiba wajah pewaris kaya yang sedang berduaan dengan wanita cantik berubah. Langsung berlari mendekat dan meraih kera kepala rumah. Seketika dua tamparan besar terdengar. Adegan ini tepat dilihat oleh seorang pemuda yang datang. Tanpa berkata-kata, langsung mendorong pewaris kaya ke samping. Bertanya kepada ayah apakah dia baik-baik saja. Namun tak disangka, sekejap kemudian kepala rumah menamparkan pemuda itu. Dan meminta pemuda itu berlutut meminta maaf kepada pewaris kaya. Dia melihat ayahnya dengan tidak percaya. Pewaris kaya di sampingnya bersorak gembira. Dia mengolok-olok pemuda itu karena bahkan ayah kandungnya tidak membantunya. Pemuda itu semakin tidak mengerti mengapa ayahnya membantu orang asing. Dihadapkan pada tekanan yang kuat, akhirnya memilih untuk berdamai. Melihat pewaris kaya yang sombong bersiap-siap untuk bertekuk lutut meminta maaf. Saat itu, pengawal datang dengan tergesa-gesa, memberitahu pewaris kaya bahwa istrinya sakit parah. Tuan memerintahkan untuk segera pergi ke rumah sakit untuk tes kecocokan. Dia langsung panik begitu mendengarnya. Dia segera berlari ke rumah sakit untuk menanyakan kondisi orang tuanya. Dokter mengatakan ibumu mengidap kanker hati stadium lanjut. Jika tidak segera dilakukan transplantasi hati, mungkin tidak akan bertahan hingga malam ini. Xiao Fei, mungkin hanya kamu yang bisa menyelamatkan ibumu. Saat itu, semua orang keluar. Dokter memberitahu pewaris bahwa orang-orang ini tidak cocok. Hanya kerabat langsung yang paling cocok dipasangkan. Sang miliarder segera menarik anaknya ke sini, menunjukkan bahwa dia adalah anak kandungnya sendiri. Dokter segera ingin membawanya masuk, namun disergap oleh kepala rumah tangga yang dengan tegas menolaknya pergi. Segera meyakinkan sang pewaris kaya, mendeskripsikan operasi transplantasi hati dengan sangat menakutkan. Hal ini membuat sang pewaris kaya menjadi ragu. Sang miliarder marah kepada kepala rumah tangga tentang maksudnya. Tanpa disangka, ia langsung bertanya kepada istri dokter apakah operasi ini akan menyembuhkan. Ataukah sang pewaris kaya bisa keluar dari meja operasi dalam keadaan baik-baik saja. Setiap operasi pasti memiliki risiko tertentu. Tentu saja, kami akan mengurangi risiko sekecil mungkin. Pasien hanya memiliki satu pilihan, yaitu transplantasi hati. Itu satu-satunya jalan. Putuskan dengan cepat. Waktu tidak menunggu siapapun. Sang miliarder berbalik dan menangkap anaknya untuk menanyakan apakah dia akan menjalani operasi atau tidak. Namun sang pewaris kaya langsung menolak dan menjauh dari sang miliarder. Orang terkaya marah karena yang terbaring di dalam adalah ibunya sendiri. Apakah wajar jika seseorang yang dilahirkan setelah 10 bulan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ibunya? Ternyata generasi kedua kaya itu mengatakan bahwa ibunya adalah orang asing. Jika orang terkaya meninggal, dia masih bisa menikahi wanita lain. Namun darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah keluarga Du, dan dia akan menjadi pewaris di masa depan. Ini membuat orang terkaya marah dan langsung menamparnya. Dia marah dan menegur bagaimana bisa melahirkan sesuatu seperti ini. Kemudian dia memperingatkannya bahwa jika hari ini tidak pergi untuk tes kecocokan, maka dia bukan lagi bagian dari keluarga Du dan harus segera pergi. Siapa yang ingin mengusir cucuku yang baik hati? Mengusir dari keluarga Du. Nenek, kamu harus membela aku. Ayahku ingin mengusirku dari keluarga Du. Dia bahkan tidak mengizinkanku menjadi pewaris keluarga Du. Dia memaksa saya untuk mendonorkan hati. Du Qifeng, aku belum mati. Keluarga Du belum sampai giliranmu untuk memutuskan. Hari ini aku akan mengatakan ini. Du Fei adalah cucuku. Cucu sendiri. Tidak ada yang boleh memaksa dia untuk mendonorkan hatinya. Mama, di dalam sana berbaring ibunya sendiri. Menantumu, apa yang terjadi dengan ibunya sendiri? Apakah ibunya sendiri harus mendonorkan? Dia yang terkena penyakit ini. Itu karena dia memiliki nasib buruk. Tidak heran yang lain. Apakah kalian sudah memutuskannya? Waktu sudah hampir habis. Du Fei, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kamu benar-benar tidak akan melakukan tes kecocokan? Jangan lupa, yang berbaring di dalam sana adalah, wah, ibumu. Dokter, donor hati, haruskah itu keluarga dekat? Tidak juga,
Namun probabilitas keberhasilan dari keluarga dekat adalah yang tertinggi. Probabilitas tanpa hubungan darah sangat kecil. Jika tidak ada hubungan darah juga bisa. Maka coba dengan saya. Apa yang kamu bicarakan? Berhenti bicara. Ayah, Tuan Du tidak pelit terhadap keluarga kita. Gajimu saat bekerja di rumah Du adalah 2 kali lipat dari luar. Dan juga, Bos Du juga membangun rumah untuk keluarga kita. Membangun rumah? Kamu tidak selalu bilang, apakah Bos Du adalah pahlawan besar keluarga kita? Ya, benar. Jika dia ingin mencocokkan, biarkan dia melakukannya. Bagaimana jika cocok? Keluarga Du telah merawat mereka selama bertahun-tahun. Sekarang waktunya. Saatnya mereka membalas budi kepada kita. Bagaimana aku bisa melahirkan makhluk seperti kamu? Tanah yang buruk tidak bisa menopang dinding. Kamu adalah Jiang Che, kan? Asalkan kamu mau, lakukan tes kecocokan dengan istriku. Urusan penyelesaian. Keluarga Du bertanggung jawab sepenuhnya. Oh, 11.141.111. Ada 2 juta di kartu ini. Itu dihitung sebagai uang muka. Jika tes kecocokan berhasil, aku akan memberimu 2 juta lagi. Bos Du, Jiang Che adalah anakku. Dia pasti tidak akan berhasil dalam tes kecocokan. Dia bukan kerabat langsung Nyonya. Tuan Jiang, kita sudah bersama selama puluhan tahun. Aku tidak pernah meminta apapun darimu. Biarkan anak mencoba. Ayah, aku sudah memahaminya. Donor hati, meskipun mungkin akan ada efek samping. Tapi asalkan dirawat dengan baik, tidak ada masalah besar. Biarkan aku pergi saja. Jiang Che, apakah kamu masih menganggapku sebagai ayahmu? Jiang Decai. Jiang Che ingin membalas budi. Berikanlah kesempatan itu padanya. Qi Feng juga sudah mengatakannya kan? Tidak akan membiarkannya begitu saja. Jangan banyak bicara. Percaya atau tidak, aku akan memecatmu. Baiklah, ikuti aku. Sudah selesai. Jika sudah dipasangkan, semua ini akan terungkap. Ayah Jiang, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari kami? Menyembunyikan dari kami? Tidak ada. Apa yang bisa terjadi padaku, Pak Du? Oh, Jiang Che pergi untuk tes kecocokan. Aku hanya khawatir tentang dia. Ayah Jiang, tenanglah. Kamu tahu bagaimana aku. Jiang Che, saya akan bertanggung jawab sampai akhir. Semoga Tuhan memberkati. Pasti tidak boleh dipasangkan. Operasi. Bagaimana dengan dokternya? Tidak dipasangkan kan? Selamat kepada Pak Du. Tes kecocokan berjalan lancar. Tingkat kecocokan mencapai 95%. Sekarang, asal calon donor mau menandatangani surat pernyataan donasi. Sekarang bisa mulai operasi kapan saja. Ayah, ada apa? Aku baik-baik saja. Aku hanya kurang istirahat. Ayah, aku bilang coba saja. Sekarang sudah baik. Tidak perlu lagi memotong hatiku. Tunggu sebentar, dokter. Tadi kamu bilang, tingkat kecocokan yang tinggi seperti ini, hanya anggota keluarga langsung yang memiliki. Tapi Jiang Che bukan anak kita. Bagaimana dia bisa memiliki tingkat kecocokan yang tinggi dengan istriku? Tingkat kecocokan begitu tinggi. Dari segi medis, keluarga tidak langsung. Kemungkinan terjadinya situasi seperti ini hampir nol. Ini kecuali, apakah Jiang Che benar-benar anakku? Dokter, benar. Bukankah tes kecocokan sudah berhasil? Maka segeralah atur jadwal operasinya. Nyonya masih menunggu. Jangan sampai terlambat. Jiang Decai. Setidaknya Jiang Che juga demikian. Anak kandungmu, kamu begitu tergesa-gesa meminta dia untuk mendonorkan hatinya. Tidak mungkin. Dia bukan anak kandungmu kan? Tuan Xiao Fei, kamu bicara apa sih? Jiang Che pasti anakku. Anak kandung. Hanya saja dia ingin membalas budi. Aku juga tidak bisa menghalanginya. Membalas budi. Aku rasa kamu tertarik pada. Apakah kita kehabisan uang? Hanya untuk 4 juta. Menjual anak sendiri. Sepertinya orang miskin ini. Untuk uang, segala sesuatu bisa dilakukan. Katakan lagi. Bagaimana? Kamu masih ingin memukulku? Ayo pukul aku. Aku meminjamkanmu keberanian. Berani memukulku? Dokter, segera lakukan operasi padanya. Potong hatinya. Aku beritahu kamu. Donorkan hatimu untuk ibuku. Ini adalah kehormatan bagi orang rendah sepertimu. Ah, aku, Du Qi Feng, pahlawan sepanjang masa. Bagaimana bisa melahirkan? Kamu, makhluk seperti ini. Bagi kamu, Jiang Che, lebih mirip anakku. Du Qi Feng, apa maksudmu? Mama, lihatlah bagaimana dia menjadi manja karena kamu. Jadi seperti apa sekarang? Hari ini, bagaimanapun juga, aku akan melakukan tes DNA ini. Lihatlah dia dan Jiang Che. Siapa yang sebenarnya anakku? Ayah, kamu benar-benar mencurigai aku. Bukan anak kandungmu. Nenek, tolong ambil keputusan untukku. Du Qi Feng, Du Fei adalah cucu saya. Kamu tidak diizinkan untuk melakukan tes ayah anak. Kalau tidak, saya tidak akan mengakui kamu sebagai anak saya. Baiklah,
Ini adalah rumah sakit, bukan tempat untuk berisik. Jika sudah dipastikan, segera tanda tangani dokumen. Jiang Che, jika kamu bersedia mendonasikan. Di kartu ini ada 4 juta. Dianggap sebagai kompensasi untukmu. Kamu masih bisa masuk ke grup Du, bekerja dan belajar. Bahkan bisa bersaing dengan anak durhaka ini untuk bersaing posisi direktur utama. Ayah, apa maksudmu? Kamu membiarkannya belajar di grup Du dan harus bersaing dengan saya untuk posisi direktur utama. Pada akhirnya, apakah dia anak kandungmu? Atau aku yang anak kandungmu? Awalnya aku pikir kamu adalah anak kandungku, tapi dengan kejadian hari ini, aku semakin meragukanmu. Apakah dia benar-benar anakku? Nenek, ayahku akan menyerahkan grup Du secara sukarela kepada orang lain. Cepat, ceritakan padaku tentang dia. Baiklah, cucu yang baik. Nenek ada di sini. Jangan takut. Du Qifeng. Du Fei adalah pilihan saya. Calon presiden berikutnya dari grup Du. Mengapa? Apakah kamu ingin melawan saya? Ibu. Lihatlah barang mewah ini. Apakah dia memiliki kemampuan untuk menjadi presiden? Dia bahkan tidak menyelamatkan ibunya yang terbaring di dalam. Dia tidak menyelamatkan sama sekali. Apakah dia bisa menjadi presiden? Dia bahkan tidak pantas menjadi manusia. Saya sudah memutuskan. Harus membiarkan Jiang Che masuk ke grup Du saya. Kamu. Akhirnya, apakah kalian akan menandatangani atau tidak? Waktu yang tersisa untuk pasien tidak banyak lagi. Meskipun Jiang Che menjadi presiden, saya tetap menjadi pemimpin perusahaan. Tanda tangani. Ini sudah ditandatangani. Donor hati. Harus ditandatangani sendiri. Oh, Jiang Che, cepatlah tanda tangani. Ayah. Du Fei ingin mendonorkan. Apakah kamu takut dia akan terluka? Saya menyumbang. Maka kamu tidak perlu khawatir. Ayah, kamu adalah ayah kandungku. Bukan. Jiang Che, apa yang kamu lakukan? Aku hanya bercanda. Dari kecil hingga besar. Apa yang bagus? Semua kamu berikan pada Du Fei. Perhatianmu padanya. Lebih dari perhatianmu padaku. Saya ingin tahu. Apakah Du Fei benar-benar anakmu? Aku tetap adalah anakmu. Bos Du benar. Tes DNA ini. Saya ingin melakukannya juga. Jiang Che, tutup mulutmu. Jika kamu tidak menandatangani dokumen ini hari ini, aku tidak akan mengakui kamu sebagai anakku. Baiklah. Saya tanda tangan. Jiang Che datang. Hal ini, Paman Du juga sudah memberitahuku. Terima kasih, Tante. Kamu terlalu sopan. Anda dan Tuan Du selalu merawat ayahku dengan baik. Ini adalah yang seharusnya aku lakukan. HMPH, pura-pura. Kau hanya tertarik pada uang keluarga kami. Karena uang, HMPH, Ibu. Jangan panggil aku Ibu. Jika bukan karena Jiang Che kali ini mengorbankan hatinya untuk menyelamatkanku, aku mungkin sudah terbaring di ruang mayat. Jiang Che baru saja menjalani operasi. Seharusnya kau beristirahat di rumah. Beristirahatlah dengan baik. Tetapi hari ini, ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Bos Du, laporan tes DNA Anda sudah keluar. Laporan tes DNA. Saat Ruoyun menjalani operasi, saya secara khusus meminta dokter untuk memberikannya kepada Du Fei dan kepada Jiang orang ketiga. Saya telah membuat laporan tes DNA. Ayah, kamu benar-benar menyembunyikan ini dari saya dan nenek. Pergi membuat laporan tes DNA. Tenanglah, sayang. Kamu pasti cucu asli nenek. Saya ingin melihat tes DNA ini masih bisa memiliki hasil yang berbeda. Ayah, ada apa denganmu? Wajahmu terlihat begitu buruk. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Ayah, saya pasti adalah anakmu. Kesesuaian genetiknya hanya kebetulan. Hanya dia dan keluarga Du kami. Pasti tidak ada hubungannya. Apakah itu penting? Kita akan tahu setelah melihat laporan.